Iya, nyarinya aja gitu. Baru 6 peserta. Apa jadi? Suara-suaramu. Jadi biar kita lihat apakah ada kemajuan, tetap kita ada kemajuan, kenapa dilakukan berdasarkan konten agar nanti kalau ada traksi ke bawah itu lebih mudah. Iya. Selain itu kita itu berbaring, namun kita menggunakan alat manual dan kita meminta kepada asisten untuk tangan dan kiri ibu untuk menarik kantor ibu just sampai paling banyak membuka jalan masjid agar dapat baik dapat keluar kita terakhir dulu ke arah bawah namun tidak ada kemajuan lakukan tindakan yang kedua yaitu pressure suprapus atau masanti pressure suprapus masanti ini dilakukan
orang ingat. iPhone. Aku tambah, kok ditambahin iPhone di depan nih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di sosialisasi praktisi mengajar 2024 di Universitas Sari Mulia. Yang kami hormati Ibu Rektor atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Wakil Rektor 1 Ibu Dede Madiah yang sudah berhadir. Dan yang saya hormati juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, seluruh sivitas akademika yang saya hormati. Oke, pada acara kali ini akan kita awali dengan pembukaan. Dan marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Dan kemudian
Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1, Ibu Dede Mahdia, kepada Ibu. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Jody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 3, yang saya hormati Ketua Lembaga LP3 Bu Dona dan tim LP3, Bapak Wakil Dekan. Nah, saya baru melihat Pak Yusri, nah dibuka ya anunya. Dan juga seluruh dosen ya yang hadir pada hari ini yang saya hormati dan saya banggakan ya, dosen-dosen hebat Universitas Sari Mulia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa masih melaksanakan aktivitas tugas kita sebagai dosen ya, dan hari ini kita akan menyaksikan bersama sosialisasi praktisi mengajar 2024 yaitu ya Mas ya. Mengajar 2024 ya, yang diselenggarakan oleh LP3 ya. LP3 saya sangat apresiasi kepada LP3 dan tim yang sudah memfasilitasi untuk MBKM flagship ya yang didanai oleh Kemendikbud Dikti ya gitu. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu dosen. Jadi kegiatan praktisi mengajar ini merupakan salah satu bentuk MBKM yang dimana banyak sekali program MBKM yang dibuat oleh kementerian dan salah satunya adalah praktisi mengajar. Artinya ini bisa diikuti oleh dosen-dosen kita ya untuk menjadi salah satu bagian yang keterlibatannya tentunya untuk memfasilitasi dan mengedukasi ya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin bisa senusantara begitu ya, yang tujuannya ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan model MBKM dari kementerian. Harapan kami sebagai pimpinan di Universitas Sari Mulia, dosen kita berperan serta aktif dalam salah satu program ini dan tentunya juga ada program-program lain yang sedang akan dibuka ya Bu Dona ya oleh Kemendikbud terkait program MBKM ini, tentunya juga dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan dan juga peluncuran buku MBKM yang terbaru pun sudah ada ya yang 2024 dan serta diiringi juga peluncuran kurikulum ya yang tentunya itu memuat aturan-aturan terbaru khususnya dengan adanya kebijakan yang mendasar yaitu selain Undang-Undang Nomor 12 ya tahun 2012 terkait pendidikan tinggi dan juga Permen tentang sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi yaitu di Permen Dikbudristek Nomor 53 ya tahun 2023. Mungkin itu ada sisipan masukan Permen itu sehingga tertuang beberapa regulasi-regulasi baru untuk bagaimana pelaksanaan MBKM dan juga peran serta perguruan tinggi ya dalam hal MBKM ini karena MBKM juga tidak boleh lagi disepelekan oleh kita sebagai aktor pendidik maupun juga sebagai masyarakat sivitas akademika di pendidikan tinggi ya karena MBKM salah satu menjadi indikator penilaian untuk akreditasi juga. Nah, sehingga memang kita harus berperan serta aktif untuk ikut terlibat dalam kegiatan MBKM. Semoga acaranya berjalan dengan lancar ya Bu Dona dan tim ya. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah berhadir pada Zoom kali ini. Izin saya membuka acara sosialisasi ini semoga berkah dan dapat ridho dari Allah SWT dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dede atas sambutan yang sangat positif pada acara sosialisasi pada kali ini. Dan kita akan menuju langsung ke acara inti yaitu sosialisasi program praktisi mengajar tahun 2024. Untuk materinya yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Sismari Dona. Kepada Ibu Dona dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jody atas waktu yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang kita hormati. Di sini sudah hadir Bu Dede Madiah, kemudian sebagai Wakil Rektor 1, kemudian ada juga Bu Dayah nantinya yang akan memberikan informasi lebih banyak terkait dengan praktisi mengajar karena beliau sudah menjadi reviewer dari tahun 2020 ya Mbak Dayah ya. Jadi saya rasa beliau sudah banyak pengalaman terkait dengan mereview proposal-proposal terkait dengan praktisi mengajar ini. Oke, di sini juga sudah ada Pak Yusri. Terima kasih Pak Yusri. Ada juga Pak Faisal tadi saya lihat dan juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan atau yang berkenan hadir di Zoom saat ini. Izinkan saya menyampaikan informasi terkait dengan praktisi mengajar yang telah dibuka untuk pendaftarannya. Oke. Oh, tak terbaca. Jana, nggak terbaca, Jana. Nggak terbaca. Ini saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jody atas bantuannya untuk share ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya mencoba menginformasikan terkait dengan program praktisi mengajar, Bapak Ibu, di mana untuk semua program MBKM Kemendikbud untuk beberapa minggu ke belakang atau 1 bulan ke belakang itu sempat di pending karena adanya beberapa hal di Kemendikbud, di mana pada tanggal 29 Juli kemarin baru dimunculkan reelsnya kembali bahwa semua program MBKM itu sudah dibuka untuk penerimaannya kembali. Ya, kemarin juga ada Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan sudah mendaftar di DPL, sudah mendaftar di DPP, tapi belum ada informasi. Ternyata memang ada kendala atau ada hal lain yang belum bisa diinformasikan oleh Kemendikbud. Dan alhamdulillah akhirnya program MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ini dibuka kembali. Ya, mungkin slide Pak Jody. Iya, ini Bapak Ibu timeline yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud bahwa untuk kampus mengajar itu masih tetap dijalankan karena kemarin banyak informasi-informasi bahwa MBKM ini akan ditutup, ternyata masih dibuka. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar di DPL untuk kampus mengajar, mungkin silahkan tunggu informasi di emailnya masing-masing karena untuk Bapak Ibu yang mendaftar di DPL untuk kampus mengajar ataupun yang di DPP untuk MSIB itu tidak masuk ke dalam akun koordinator PT. Masuknya adalah ke email Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian jadwal yang dibuka selanjutnya yang belum ada pendaftaran itu adalah praktisi mengajar dan wirausaha merdeka. Nah, kalau untuk wirausaha merdeka ini adalah untuk mahasiswa, di mana jadwal pembukaannya itu di tanggal 5 Agustus sampai 3 September. Sementara praktisi mengajar ini adalah diperuntukkan atau yang mendaftarnya terutama dosen dan praktisi. Nah, di sini sudah dimulai pendaftaran pada hari ini tanggal 1 Agustus dan sampai tanggal 16 Agustus.
Kami mencoba untuk menginformasikan ini lebih awal karena apa? Karena di praktisi mengajar ini banyak hal yang harus disiapkan, baik di tingkat perguruan tinggi atau universitas maupun di tingkat program studi yang akan menyelenggarakan praktisi mengajar ini. Oke, next Jody. Iya, nah Bapak Ibu, ini sekedar menginformasikan bahwa praktisi mengajar ini sangat bermanfaat karena harapannya bisa membantu PT mencapai indikator kinerja utama terkait dengan praktisi mengajar di kampus, di mana mungkin selama ini kita masih membuatnya dalam versi kuliah pakar. Sementara kalau dia bisa dimasukkan ke sistem IKU, itu ada hal yang harus diperhatikan terkait dengan lamanya pembelajaran dan waktu praktisi itu mengajar di tempat kita. Kemudian praktisi mengajar ini juga memberikan kontribusi terhadap ketercapaian indikator kinerja utama yang lainnya, yaitu di IKU 7 terkait dengan kelas kolaboratif dan partisipatif. Nah, untuk IKU 4 ini dari informasi yang kami dapatkan, inputan data untuk ketercapaian ini langsung diinput oleh tim praktisi mengajar pusat. Jadi tidak dari operator PT. Jadi jika kita lulus untuk praktisi mengajar ini, sehingga secara otomatis nanti tim dari praktisi mengajar sudah memasukkan universitas kita masuk ke dalam IKU 4. Ya. Lanjut Jody. Nah, ini manfaatnya saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua bahwa dengan adanya program praktisi mengajar ini harapannya adalah tim atau pakar yang ada di lapangan atau yang ada di dunia usaha dan industri itu berkontribusi ke kita dalam memberikan perkuliahan atau pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang ditemukan di lapangan, sehingga harapannya mahasiswa kita mendapatkan pengalaman yang real terkait dengan materi-materi yang kita ajarkan di kampus. Ya. Kemudian untuk PT tadi juga sudah disinggung bahwa dia harapannya mampu meningkatkan IKU 4 dan IKU 7, juga harapannya kurikulum kita juga ada masukan terkait dengan RPS nanti yang akan dibuat. Nanti untuk RPS mungkin Bu Dayah mungkin lebih banyak menjelaskannya. Oke, lanjut Jody. Oke, ini alurnya Bapak Ibu. Ternyata kalau kita melihat kembali praktisi mengajar ini banyak hal yang harus kita lalui. Ya, pertama itu kami di koordinator PT nanti untuk praktisi mengajar ini akan langsung diketuai oleh Ibu Dede Madia, akan mendaftarkan perguruan tinggi dengan mendaftarkan koordinator PT-nya. Kemudian koordinator PT itu kita harus menunggu dulu validasinya dari tim pusat. Nah, sudah kami coba beberapa waktu itu ternyata tidak langsung saat kita mendaftar tidak langsung divalidasi. Ternyata ada jeda waktu untuk mereka memvalidasi apakah koordinator PT kita diterima atau tidak. Nah, kalau sudah terbuka itu maka nanti dosen dan juga fakultas harus mendaftarkan di laman praktisi mengajar ini. Nah, kemudian kalau semuanya sudah terdaftar, baru nanti kita akan mengupload proposal, di mana proposal ini ada dua, Bapak Ibu. Proposal di tingkat PT, perguruan tinggi, yang menggambarkan itu profil perguruan tinggi, kemudian proposal di tingkat program studi, di mana proposal tingkat program studi ini tidak diupload sendiri, tapi masuk ke dalam proposal perguruan tinggi. Jadi nanti Bapak Ibu yang prodinya mau mengikuti praktisi mengajar, harapannya akan berkoordinasi dengan kita di LP3. Oke, lanjut. Oke, ini Bapak Ibu, di dalam praktisi mengajar itu, masing-masing prodi maksimal mengajukan praktisi mengajar sebanyak 3 mata kuliah. Nah, dengan 3 mata kuliah, di mana di sini ada koordinator dosennya dan ada dosennya serta ada praktisinya. Nah, bagi dosen yang akan mendaftarkan mata kuliahnya di praktisi mengajar ini, syaratnya harus sudah ber-NIDN. Dan kemudian informasi terakhir yang kami dapatkan, itu adalah sudah ada jabatan fungsionalnya minimal asisten ahli. Ya.
Kemudian merupakan pengampu dari mata kuliah yang akan diusulkan dalam praktisi mengajar. Ini syaratnya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti praktisi mengajar ini, monggo silahkan. Ya, lanjut Cok. Nah, di dalam praktisi mengajar ini Bapak Ibu ada namanya kita akan mendaftarkan praktisi. Praktisi ini adalah ada juga syaratnya bahwa praktisi yang kita pilih nantinya bukan harapannya harus memiliki keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang kita ajukan. Nah, kemudian tidak berstatus NIDN, NIDK, NITK aktif. Nah, tapi ada juga informasi yang kami terima bahwa NIDK boleh, tapi di dalam slide yang kami terima itu NIDK tidak boleh. Jadi walaupun teman-teman dosen punya usaha sendiri di luar dan punya perusahaan, tidak bisa mendaftar sebagai praktisi karena ada NIDN. Nah, kemudian sudah bekerja atau punya usaha minimalnya 5 tahun. Jadi. Oke, kemudian juga boleh seniman, boleh budayawan, boleh atlet juga boleh. Sesuai dengan bidang ilmu yang kita ajukan ya Bapak Ibu. Dan kemudian syarat selanjutnya adalah praktisi yang kita daftarkan atau yang kita kerjasama nantinya atau kolaborasi nantinya tidak sedang menerima beasiswa LPDP. Karena itu kedetek Bapak Ibu. Karena anggaran dari praktisi mengajar ini adalah dari LPDP. Jangankan yang dapat beasiswa LPDP, yang ikut di dalam koordinator PT MBKM yang lain pun nggak bisa mendaftar untuk praktisi mengajar. Nah, tapi informasi yang kami terima, kalau dia menjadi DPP atau DPL di kampus mengajar atau MSIB, masih boleh mengikuti praktisi mengajar ini sebagai dosen. Oke, lanjut. Jadi. Nah, ini Bapak Ibu di prodi dan juga di fakultas yang akan mengikuti praktisi mengajar ini, mohon mempersiapkan 3 mata kuliah yang akan kita daftarkan di praktisi mengajar. Kemudian nanti akan berkoordinasi dengan kita di LP3 dan juga nanti akan membuat proposal terkait dengan praktisi mengajar ini. Kemudian selanjutnya adalah mempersiapkan perangkat pembelajarannya yang salah satunya RPS. Template-nya berbeda ya Mbak Dayah ya dengan RPS kita. Nanti Mbak Dayah akan mengupas tuntas terkait dengan RPS praktisi mengajar itu seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silakan masuk ke laman atau akunnya praktisi mengajar Kampus Merdeka. Di sana Bapak Ibu mohon nanti mendaftar dulu sebagai dosen. Di mana setelah Bapak Ibu mendaftar sebagai dosen, melengkapi dokumen-dokumen yang diminta di laman tersebut, nanti akan diverifikasi oleh koordinator PT. Dan di sini pendaftarnya bukan hanya dosen, tapi juga praktisi yang kita ajak juga akan mendaftar di laman praktisi mengajar ini. Nah, untuk praktisi mengajar ini, ada praktisi yang namanya mandiri, Bapak Ibu, ada yang kita bawa. Nah, kalau dia mandiri, kita nggak perlu lagi mencari praktisi yang akan kita bawa kerjasama atau kolaborasi. Tapi nanti kita akan memilih di laman itu, di laman praktisi mengajar ini, apakah sesuai dengan yang kita ajukan atau tidak. Nah, tapi kalau kita yang membawa praktisi itu, maka harus ada MOU, harus ada profilnya, harus ada NPWP-nya, dan lain-lain. Mungkin syaratnya akan ada di dalam akun tersebut, yang kita sertakan di dalam proposal nantinya. Ya, Bapak Ibu ya, nanti untuk cara atau alur pendaftaran ini akan kami share atau akan kami upload di web kami. Nanti Bapak Ibu silakan lihat, dan jika memang Bapak Ibu masih kesulitan untuk login atau mendaftar di praktisi mengajar, silakan ke kami di LP3. Oke, lanjut coba. Nah, ini mungkin komponennya Bapak Ibu. Kemarin juga diinformasikan bahwa yang akan mendaftar untuk praktisi mengajar itu
minimal 30 mata kuliah dalam satu proposal. Dan untuk satu prodi itu maksimal 3 mata kuliah. Di mana praktisi yang kita bawa nantinya rasionya 1:25. Kalau mahasiswa kita 25, minimalnya 25, ini dari PPT yang kami temukan, bahwa satu praktisi. Tapi kalau jumlah mahasiswa kita ada 50, maka kita bisa menggunakan 2 praktisi yang akan memberikan pembelajaran di kelas praktisi ini. Oke, lanjut Jody. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang akan kita persiapkan. Yang pertama tadi adalah Bapak Ibu silahkan dilihat atau dicek kembali mata kuliah apa yang akan dipraktisikan atau yang akan dimasukkan ke dalam program praktisi mengajar. Silakan masing-masing prodi berkoordinasi dengan fakultasnya, kira-kira apa yang akan dijadikan untuk mata kuliah praktisi mengajar. Nah, di mana masing-masing prodi harapan kami, bukan harapan, syaratnya Kuliah adalah 3 praktisi mata mengajar, kuliah. kalau profesi udah masuk semua. Kuliah praktisi mengajar. Kalau kita profesi kan sudah praktisi-praktisi kan. Perlulah kita daftarkan juga nih. Didaftarkan ke fakultas katanya. Kata Bu Dona. Hah? Ini praktisi mengajar 2024. Oke, Bu Darini, nanti kita sharing ya, Bu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu silakan koordinasi dulu dengan fakultas, mana kira-kira mata kuliah yang bisa dipraktisikan, dimasukkan ke dalam praktisi ini, maksimal 3 mata kuliah di masing-masing program studi. Kemudian Bapak Ibu juga sudah menunjuk siapa koordinator dosennya dan apa dosennya. Tapi kalau kita lihat di akun yang didaftarkan di akun itu hanya dosen aja ya, Bu Dayah ya. Jadi hanya satu saja, tapi yang mengampu mata kuliah tersebut. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang mendaftar sendiri di laman web itu adalah dosen atau koordinator dosennya itu mendaftar sendiri. Sementara yang fakultas ini role-nya adalah di koordinator PT. Berarti koordinator PT yang akan mengisi pendaftaran untuk fakultas kita. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti karena waktu pendaftarannya 1 sampai tanggal 16, maka kami juga menunggu mata kuliah dari Bapak Ibu sekalian di masing-masing program studi maksimal 3. Itu mungkin kita menunggu maksimal sampai hari Senin ya Bapak Ibu ya. Karena setelah itu kita juga akan mempersiapkan proposal di tingkat fakultas, di tingkat universitas maksud saya, untuk kita upload nanti bersama-sama. Nah, nanti Bapak Ibu di Prodi juga akan mempersiapkan proposalnya masing-masing ya. Nah, lanjut jadi. Ini mungkin skemanya ya Bapak Ibu ya. Skema nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Dayah, di mana ada 2 skema di sini. Ada kolaborasi pendek dan ada yang intensif. Nah, ini masih tanggal 2022 karena yang 2024 belum ditemukan, belum diluncurkan program ini. Lanjut jadi. Nah, ini proposal yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa akan ada proposal A, proposal B, nanti Bu Dayah akan mengupas lebih lanjut terkait dengan hal ini, di mana di proposal A ini adalah terkait dengan profilnya perguruan tinggi atau universitas. Ya, lanjut jadi. Lanjut. Nah, ini isiannya Bapak Ibu terkait dengan profil pelaksanaan, kemudian mata kuliah yang diusulkan. Makanya tadi kami minta hari Senin tanggal 5, itu Bapak Ibu sudah menyerahkan ke kami 3 mata kuliah yang akan diajukan untuk program ini, dan model kolaborasinya seperti apa. Apakah model yang pendek atau model yang intensif. Oke, lanjut Pak Jody. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita akan mengajukan mitranya itu beserta dengan apa itu namanya yang akan kita gandeng sendiri, maka Bapak Ibu nanti mohon sekiranya menuliskan atau membuatkan siapa mitra yang akan diajak. Apakah dia tingkat nasional, internasional, atau seperti apa, dan perannya seperti apa. Oke, lanjut jadi. Ini juga
kami mohon juga Bapak Ibu yang mendaftarkan prodinya, mohon disertakan juga dengan jumlah dosennya, kemudian jumlah mahasiswanya. Karena nanti mungkin akan direview terkait dengan rasio tadi, 25 dan 50. Sin, minta nomor Pak Agijar sebentar. Oke, ini lanjut mata kuliahnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu juga mohon dimunculkan atau mohon disampaikan juga ke kami bahwa mata kuliahnya apa saja, 3 mata kuliah maksimal di masing-masing prodi, di semester berapa aja, apa metode dan apa medianya. Metode dan media ini saya rasa juga harus sesuai dengan RPS atau RKK nanti sesuai dengan template-nya praktisi mengajar, jadi disesuaikan juga dengan kolom ini. Oke, lanjut Jody. Nah, ini mata kuliahnya, skemanya apakah pendek atau intensif tadi, kemudian nama praktisinya apa, institusi atau organisasi atau pekerja dari praktisinya itu seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini lampirannya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau yang mitranya kita bawa, maka harus ada kontrak dari beliaunya ya Bapak Ibu ya. Kemudian portofolio dari praktisinya juga mohon dilampirkan. Jadi kalau Bapak Ibu dari prodi sudah ada mitra yang ingin dituju untuk berkolaborasi dengan praktisi mengajar ini, kami juga meminta nanti portofolio dari praktisi itu. Kemudian untuk yang mandiri, portofolio praktisi, bukti kompetensi, dan bukti pendukung lainnya. Ini juga disertakan karena itu masuk dalam rubrik penilaiannya reviewer. Lanjut, Jody. Oke, itu tadi adalah proposal yang di tingkat universitas, di mana nanti insya Allah kami akan mencoba mempersiapkannya. Kemudian ini adalah proposal yang Bapak Ibu siapkan di tingkat program studi per mata kuliah. Ya, oke, lanjut. Jody. Atas dulu. Nah, ini Bapak Ibu, ini hanya terkait tentang deskripsi singkat mata kuliah, kemudian RPS-nya, kemudian profil tenaga pengajar dan praktisinya, kemudian waktu pelaksanaannya, kapasitas mahasiswanya berapa. Nah, mungkin di kapasitas mahasiswa ini sudah diberikan syaratnya minimal 25, tapi berdasarkan informasi dari Budaya sebagai reviewer dalam rubrik itu maksimal 50 aja yang dibuat. Ya. Oke, lanjut. Jadi, nah ini mungkin Bapak Ibu gambaran untuk proposal di mana nanti akan dikupas tuntas oleh Bu Dayah tentang proposal di prodi atau per mata kuliah ini. Nah, jadi harapan kami nanti jika Bapak Ibu sudah memutuskan nama mata kuliah, maka di hari Senin mohon dikirimkan ke kami, kemudian silakan nanti Bapak Ibu berproses untuk membuat proposal yang di tingkat prodi atau di tingkat mata kuliah. Oke, lanjut Judit. Nah ini mungkin Bu Dayah mungkin lebih lanjut menjelaskan terkait dengan proposal yang prodi ini. Lanjut Pak Judit. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Lanjut. Itu Bu Dayah aja. Iya, lanjut. Oke, mungkin itu Bapak Ibu informasi sepintas yang saya berikan terkait dengan program praktisi mengajar. Besar harapan kami Bapak Ibu di Universitas Sari Mulia kita mencoba untuk mengikuti karena saya rasa ini adalah yang pertama kali kita buka program ini. Harapan kami Bapak Ibu ada yang mengikuti ini dan mudah-mudahan semua usaha kita nanti apa itu namanya? Diapain Bapak Ibu? Dikabulkan Tuhan. Nah, dikabulkan Tuhan. Ya. Ngeblank saya ngelihat. Beri kelancaran kemudahan ya, mudah-mudahan. Amin ya. Dan harapan kami ini juga akan bisa mengangkat IQ 4-nya kita karena saya rasa IQ 4 kita masih belum terisi secara maksimal. Ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu sepintas kami tunggu nama mata kuliah, kemudian skema kolaborasinya nanti maksimal di hari Senin ya Bapak Ibu ya, sehingga kami bisa menyusun untuk proposal yang di tingkat universitas. Mungkin itu saja Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dulu ke Pak Jody. Oke, terima kasih kepada Ibu Dona telah penyampaian untuk program praktisi mengajarnya.
Mungkin untuk tanya jawab kita tampung di belakang agar lebih mudah untuk prosesnya, dan selanjutnya akan kita lanjutkan ke eh, apa tadi proposal, skema proposalnya yang akan disampaikan oleh Ibu Daya. Nah, Ibu Daya sudah siap, Bu? Ya, Pak Jody, Oke, kalau kedengaran ya. gitu Ibu Daya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, mungkin Ibu WR1, kemudian Ibu WR3, dan juga teman-teman sekalian, dosen di Universitas Sari Mulia semuanya. Jadi tadi memang sudah disampaikan oleh Ibu Dona ya terkait dengan pengajuan proposal untuk praktisi mengajar program dari pemerintah ini gitu. Mungkin ada beberapa klarifikasi dan penjelasan sedikit mungkin dari saya. Mungkin teman-teman ini juga gitu kan, kok orang ini reviewer sih gitu kan. Selama ini memang saya nggak terlalu open atau show up gitu ya, bahwa memang di program ini tuh saya sudah bergabung sebagai reviewer sejak batch 1 gitu di tahun 2022 pertengahan kalau tidak salah. Karena satu dan lain hal pada saat itu masih kepemimpinan terdahulu gitu kan. Jadi saya agak nahan diri lah untuk urusan seperti ini, takutnya bagaimana gitu loh ke depan. Tapi saya terus berproses gitu, terus ikut kegiatan ini sampai terakhir di batch 4 dan akan buka batch 5 ini gitu. Dan ini pun masih belum tahu sebenarnya, karena kita tim di grup itu reviewer itu masih belum ada informasi jelas gitu ya untuk surat dan seterusnya. Tapi di sosmed saya lihat memang sudah diumumkan ya bahwa ini dibuka gitu. Kemudian terkait dengan apa namanya proses review. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya akan lebih kepada trik-triknya sih ya, supaya nanti proposal yang kita ajukan itu bisa didanai seperti itu. Jadi praktisi yang kita undang itu benar-benar bisa ikut mengajar di prodinya kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk tadi paparan Bu Dona memang ada yang masih seperti itu, ada juga yang memang sudah ada perubahan gitu. Terutama di tahun 2024 ini itu lebih praktis sepertinya dibandingkan di tahun 2022 kemarin. Dan terutama terkait dengan formatting untuk RPS dan seterusnya. Jadi teman-teman yang mengajukan, dosen yang mengajukan itu sebenarnya lebih kepada pengisian sistem gitu. Jadi lebih ke sistem, nanti akan saya jelasin sedikit ya satu-satu terkait dengan hal ini. Nah, jadi kita sebagai reviewer itu ada dua hal yang kita review ya dalam meloloskan RKK dan program praktisi mengajar di universitas yang mengajukan gitu ya. Jadi ada review RKK dan ada review praktisi gitu. Untuk review RKK sendiri ya di dalamnya adalah terkait dengan RPS, kemudian profil dari mata kuliah, dan tentunya dari praktisi sendiri. Jadi penekanan di dalam program ini itu adalah lebih kepada RKK dan praktisi ini. Tapi poin banyaknya itu adalah di praktisinya gitu. Jadi bagaimana kita memilih praktisi yang tepat untuk diajak berkolaborasi mengajar di prodinya kita gitu. Itu ada ketentuan tersendiri dan ada poin-poin maksimal dan minimal gitu ya yang bisa kita berikan. Kemudian, nah di sini ada salah satu contohnya, ketika teman-teman sudah punya akun, teman-teman mau memasukkan mata kuliahnya yang didaftarkan seperti itu. Jadi di sini langsung isi di sistem gitu. Ya, ini yang terbaru di 2024 seperti ini. Jadi di 2024 teman-teman yang mengajukan itu tinggal membuat. Nah, ini memang sih ya program ini, praktisi mengajar ini, kita sebagai reviewer pun nggak boleh gitu mendownload segala panduan apapun tuh nggak boleh gitu. Jadi ini saya capture. Jadi mohon maaf kalau jadinya kabur gitu ya, nggak terlalu jelas gitu loh. Karena memang secara ini nggak ini. Tapi karena ini internal kita ya nggak apa-apa lah. Saya kasih gitu, saya sharing ke teman-teman semua. Karena sebelum-sebelumnya pun harusnya saya bisa begini gitu, sharing ke teman-teman, kita bisa memang memaksimalkan, tapi karena ya itu saya nggak bisa terlalu lepas gitu kan, terlalu terbuka bahwa saya jadi reviewer di mana gitu, nggak enak gitu.
Kemudian di sini bisa dilihat nama mata kuliahnya apa yang mau diajukan, SKS-nya tinggal diisi, tidak masalah SKS berapapun, ya. Program studinya apa, kapasitas mahasiswa. Nah, tadi sempat disinggung sama Bu Dona, 1:25, 1:50, dan seterusnya. Jadi yang terbaru, mereka cuma menentukan minimal dalam satu kelas itu mahasiswanya 10, maksimal 50 gitu. Jadi itu yang dilihat gitu ya. Jadi ketika kita mereview itu, ini udah sesuai belum, minimal 10, maksimal 50. Kalau sudah sesuai, maka akan bisa dikasih contrengan sesuai gitu ya. Langsung diklik seperti itulah. Dan kemudian untuk semesternya ya harus sesuai gitu ya, sesuai dengan periode, bidang studi dan rumpun keilmuannya apa, fakultas apa, dan periode pelaksanaannya kapan gitu. Nah, terkait dengan hal ini, reviewer itu memang sesuai dengan bidang keilmuan. Jadi mungkin tidak seperti reviewer PKM gitu ya, mahasiswa dan seterusnya yang keilmuan apapun masuk lah gitu. Ini tidak gitu. Jadi kalau kita mereview itu memang kita dikasih slot yang mata kuliahnya itu sesuai bidang keilmuan kita. Misalkan saya kan Kesmas gitu ya. Jadi saya mereview mata kuliah yang memang berkaitan sama Kesmas gitu. Jadi memang sesuai dengan bidang keahlian dari reviewer untuk meloloskan ini mata kuliah sesuai tidak gitu ya. Layak tidak untuk didanai praktisi mengajar. Kemudian nah, ini lanjutannya. Di sini kan tadi kapasitas mahasiswanya ya, 10 sampai 50. Terus deskripsi singkat mata kuliah itu apa? Catatannya ini buat teman-teman yang nanti untuk mengisi sistem ini ketika sudah masuk di akun dosen, deskripsi mata kuliah itu harus menggambarkan CPMK gitu. CPMK itu harus benar-benar kelihatan di sini. Karena ini akan di-track lagi ke CPMK yang di bawahnya ini. Sesuai nggak sama deskripsinya gitu ya, sesuai apa tidak gitu. Ini yang akan terlihat nanti di sini. Terus sub capaiannya juga sesuai tidak. Nah, habis ini saya akan kasih lihat gambaran rubriknya gitu ya. Gimana sih supaya kita bisa dapat nilai maksimal dan supaya kita bisa didanai ke seperti itu. Tapi tetap RPS itu dicantumkan atau diupload ke dalam sistem. Ketika ini memang agak membingungkan gitu kan, maka reviewer itu bisa ngecek dari RPS-nya, yang di dalam RPS itu kan ada CPMK, deskripsi, dan seterusnya. Nah, itu bisa terlihat di situ gitu ya. Sekaligus juga nanti akan men-tracking untuk pertemuan dari praktisi itu di pertemuan berapa aja sih gitu. Itu akan terlihat nanti di RPS ini. Untuk format RPS-nya, setahu saya yang terbaru itu tidak dibatasi. Tapi kalau saya lihat RPS kita yang kita punya gitu ya, sama RPS orang yang di luar gitu ketika mengajukan ini itu kita udah komplit banget sebenarnya, udah bagus RPS kita itu. Ya, di situ udah lengkap, deskripsi lengkap, CPMK lengkap, sub CPMK juga sudah ada gitu kan. Nah, dan setiap pertemuan pun jelas gitu kan, siapa pengajarnya dan lain-lain. Nah, ini gambarannya terkait dengan RKK-nya gitu ya, yang biasanya teman-teman isikan. Mungkin saya punya keterbatasan di sini, kenapa? Karena secara pribadi saya belum menjalankan role sebagai dosen atau sebagai pengaju. Mungkin di sini role saya adalah sebagai reviewer kan. Nah, jadi secara teknis seperti apa step-step pengajuan itu saya mungkin belum terlalu menguasai gitu. Tapi untuk bagaimana triknya supaya bisa dapat maksimal, ya mungkin saya bisa bantu di bagian itu. Oke, kemudian nah di sini ini salah satu rubrik yang ada di kita gitu sebagai reviewer itu adalah ini saya tandain merah-merah seperti ini artinya adalah poin-poin besar ya. Jadi kalau di deskripsi mata kuliah, jadi ini benar-benar mendeskripsikan CPMK tadi saya bilang harus benar-benar relate sama CPMK-nya, kelihatan di situ. Maka ada positif feedback, ada negatif feedback gitu ya yang kita beri. Kalau sesuai ya sesuai, kalau tidak ya tidak gitu. Kalau yang tidak bertanda merah, ini poinnya 10, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah sesuai itu 10, kalau tidak sesuai itu 5 gitu. Itu biasanya penilaian yang diberi. Nah, untuk CPMK sendiri, CPMK ini nilainya 20. Itu kalau memang sudah jelas dan terarah gitu ya untuk dicapai seperti itu di mata kuliah ini. Terus untuk sub CPMK sendiri, biasanya turunan dari CPMK, Bapak Ibu semua sudah tahu, pasti sekitar 2 atau sampai 6 gitu ya. Nah, ini memang benar-benar sesuai dengan CPMK-nya. Jadi benang merahnya itu benar-benar harus dilihat gitu ya.
antara CPMK, sub-CPMK, deskripsi mata kuliah juga seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan terkait dengan jumlah mahasiswa minimal 10, maksimalnya 50 ya. Nah, kalau cuma begini, ini tidak terlihat gitu loh. Ada maksimal bahwa ternyata ada penilaian, ini disimpan gitu sama tim pusat. Tapi karena reviewer kita bisa buka ya, ini saya kasih bocorannya gitu ya, maksimalnya 50. Let's suppose ya, kita punya kelas yang lebih dari 50 misalkan. Maka triknya bagilah itu jadi 2 gitu. Jadi misalkan kelasnya ada 60, maka buatlah 30 seperti itu. Jadi ajukan lagi. Jadi soal itu ada 2 mata kuliah gitu yang diajukan. Ya. Padahal itu kelas A, kelas B kan, seperti itu. Nah, jadi saya menemukan memang yang seperti itu ketika saya meneliti kok sama persis ya dalamnya gitu kan. Tapi ternyata pas dilihat lagi, oh ini ada kelas A, ada kelas B ternyata. Yang mahasiswanya memang dia bagi 2. Terus ada kelas kolaborasi. Nah, di sini nih masuk praktisi gitu. Jadi ini poin posisinya praktisi. Deskripsi bebannya itu adalah 12 jam. Jangan kurang, jangan lebih. Jadi ketika Bapak Ibu memposisikan praktisi untuk mengajar di pertemuan mana, akumulasilah itu jumlah waktu pertemuannya, pokoknya 12 jam. Ya, karena penilaiannya di sini tuh sudah memenuhi ketentuan 12 jam. Jadi mau kurang, mau lebih, itu dianggap belum memenuhi, gitu ya. Nah, itu jangan sampai kelebihan. Jadi maksudnya satu mata kuliah itu ya semuanya praktisi, gitu kan, yang ajar misalkan. Sehingga ketika dia akumulasi waktunya itu lebih, gitu. Dan ini memang sistemnya berarti harus tim pengajar, gitu. Jadi praktisi memang harus masuk dalam tim. Tidak bisa praktisi. Kemudian untuk luaran, jadi untuk luaran ini kesesuaian aja dengan kompetensi yang akan dihasilkan, luarannya sesuai enggak gitu dengan kompetensi ini, misalkan dalam bentuk proyek gitu ya, sesuai tidak dengan CPMK-nya. Nah, itu kita telisik lagi dari ke atas lagi gitu, CPMK, sub-CPMK dan lain-lain. Nah, yang paling besar itu poinnya adalah di bagian 7. Ini 30 nilainya. Nah, jadi kesesuaian di sini bahwa memang praktisi yang kita hadirkan itu benar-benar sesuai dengan mata kuliah yang akan diajarnya. Ya, ini untuk penilaian RKK. Jadi sebenarnya cuma 7 ini gitu loh yang dilihat. Memang di tahun 2022 itu ada proposal A, proposal B seperti itu, tapi saya kurang tahu nih apakah di 2025 ini ya 2024 akhir sampai Januari 2025 ini nanti batch 5 apa akan begitu gitu. Karena sejauh saya melihat di batch 4 kita tidak buka lagi itu proposal yang untuk universitas PT sama yang untuk prodi itu. Tapi kita mainnya benar-benar di sistem semuanya gitu. Ya, jadi kita lihat sistem nilai dan seperti itu. Kecuali memang dari pihak pusat. Jadi dari pihak ini kementeriannya memang secara administrasi mereka sudah menilai duluan gitu. Jadi yang masuk ke kita sebagai reviewer itu ya ini udah lolos, mungkin begitu ya. Kalau memang makanya nanti kita telisik lagi, kita dalami lagi untuk panduannya seperti apa. Gitu ya. Terus nah, sekarang masuk ke review praktisi. Ini banyak catatannya Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ada 4 poin untuk penilaian ini. Yang poin pertama, kesesuaian kompetensi praktisi dengan mata kuliah. Tujuannya memang untuk mencari dia benar-benar kompetensinya tuh bagus, sesuai, tidak gitu ya. Nah, di sini clue-nya itu ada 2. Ada yang dilihat adalah bidang keahliannya sama dia punya sertifikasi atau tidak. Nah, menjebaknya mungkin di dalam sistem praktisi kita itu di sini, di ketentuan, sorry saya kasih ini dulu pointer. Di bagian sini, ya, di bagian sertifikasi, praktisi kita itu tidak diwajibkan untuk mengisi. Tapi, untuk penilaian maksimal, praktisi yang mempunyai sertifikasi itu bagus, gitu. Nilainya maksimal. Kalau dia tidak punya sertifikasi, mentok-mentok nilainya itu cuma 25. Jadi nilainya itu ada 0, 25, 75, 100. Ada 4. Ada tidak mendukung, kurang mendukung, sangat mendukung gitu. Nah, ketika kita mau sangat mendukung, ya, sangat mendukung, maka praktisi kita itu harapannya selain dia bidang keahliannya sesuai, jadi praktisi ini nanti akan ada beberapa lampiran yang dia isi, dia akan memasukkan ini salah satu contoh
isian dari praktisi, dia mengisi keahliannya adalah sebagai Business Relationship Management. Dia ahli di bidang project management, seperti itu ya. Dia ahli di teamwork dan seterusnya. Nah, kemudian lihat jurusannya gitu. Dia memang S1, S2, kalau memang S3-nya itu jurusannya sesuai nggak dengan mata kuliah yang akan diajarnya, dan ditarik lagi ke bidang studinya oleh si praktisi ketika dia masih kuliah gitu ya. Dia ngambil pendidikan itu sesuai nggak bidang studinya dengan apa yang diajarkan. Nah, sertifikasi ini tadi yang saya bilang gitu ya, bahwa di sini dibilang tidak wajib untuk mengisi, tapi supaya dapat poin 75 aja. Poin 75 aja itu paling tidak harus satu gitu. Satu sertifikasi yang dia cantumkan. Kalau mau nilainya 100, bidang keahlian sudah sesuai, harus beberapa. Jadi harus lebih dari satu sertifikasi dapat poinnya 100. Gitu ya. Jadi ini agak-agak tricky memang untuk urusan seperti ini kalau saya lihat. Karena yang dikasih tahu infonya seperti ini, ternyata yang supaya nilai maksimal itu harus seperti apa gitu. Poin yang kedua, ya ini penekanan sekali lagi untuk praktisi. Jadi di sini dia melihat pengalaman dan posisi praktisi itu bagaimana di tempat kerjanya, institusinya, perusahaannya, seperti itu. Apakah memang masa kerjanya sesuai dan lain-lain. Nah ini mungkin saya jelasin satu-satu. Tujuannya memang untuk melihat praktisinya ini high profile atau tidak. Semakin high profile, semakin bagus. Dan tadi benar, salah satu tujuan untuk praktisi mengajar kan dia akan melihat potensi-potensi dari mahasiswa kita. Kalau dia orang yang punya jabatan tinggi di perusahaannya, dia bisa langsung hire mahasiswa kita gitu kan. Nah, itu salah satu tujuan dari kegiatan ini sebenarnya. Nah, kemudian di sini untuk terkait dengan masa kerja. Nah, praktisi akan mengisi CV, baik itu secara dokumen yang akan diupload di dalam sistem, juga untuk isian di dalam sistem pengajuan. Nah, di sini bisa dilihat, kalau kita lihat dari masa kerja, memang yang dilihat itu adalah batasan 5 tahun. Jadi kalau nilai tidak mendukung itu kan kurang dari 5 tahun. Kalau dia dikatakan kurang mendukung itu minimal 5 tahun, itu nilai 25, itu minimal banget ya. Kemudian kalau dia lebih dari 5 tahun, itu 75 nilainya, dan lebih dari 10 tahun, nah itu sudah 100. Jadi semakin senior gitu ya, praktisi yang kita ambil untuk mengajar di tempat kita tuh semakin baik gitu. Poinnya akan makin tinggi. Itu untuk masa kerjanya. Sedangkan untuk posisi jabatan tentu saja dilihat semakin tinggi posisinya, dia manajer, dia kepala, itu akan nilainya lebih bagus gitu. Itu posisinya akan bisa dikasih 100 lah poinnya gitu ya. Nah, ini untuk poin yang kedua, pengalaman dan posisi dari praktisi. Terus kita meng-cross-check-nya juga dari CV yang dia upload. Format bebas. Jadi untuk praktisi dipersilakan membuat CV selengkap-lengkapnya, di dalamnya dia masukkan semua keahliannya, sertifikasinya, edukasinya, pendidikannya gitu ya, apa saja. Jadi kita akan cross-check di samping isian secara sistem, juga kita melihat dari uploadan dokumennya seperti apa. Yang ketiga adalah tentang jenjang pendidikannya. Nah, jenjang pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikannya, itu juga akan dianggap semakin expert gitu ya, keilmuannya. Maka untuk bisa nilai maksimal memang yang telah lulus S3 gitu. Itu untuk nilai 100. Kalau misalkan posisi di bawahnya mungkin belum S3 gitu ya, boleh dia berpendidikan S2 atau sedang menempuh pendidikan S3, boleh seperti itu. Kemudian untuk nilai 25 itu kalau tidak salah posisi dia di diploma 3 atau diploma 4 atau S1, tapi sudah lulus itu lebih dari 5 tahun. Itu poin 25. Tapi kalau dia masih dalam posisi jenjang pendidikan D3 atau D4 atau S1 kurang dari 5 tahun masa lulusnya, maka itu tidak dapat poin gitu. Poinnya masih 0 lah, tidak mendukung jadinya. Nah, di sini yang kita cek itu adalah memang di bagian strata, dia strata apa, terus tahun kelulusannya kapan ya. Di sini kelihatan gitu. Dan kemudian poin yang terakhir untuk karakteristik praktisi yang hendaknya kita hire gitu ya dalam kegiatan ini adalah, jadi kita mencari praktisi yang berasal dari industri yang bereputasi.
Jadi memang bagus gitu reputasi perusahaannya atau industrinya atau institusinya gitu. Maka dilihat dari skala perusahaannya itu skala menengah atau itu sudah skala, maksudnya skala wilayah kah, skala nasional gitu ya. Kalau perusahaan yang seperti itu gitu yang dilihat. Terus lama beroperasi perusahaan itu berapa lama? Batasannya sekali lagi itu 5 tahun. Kurang dari 5 tahun, lebih dari 5 tahun, maksimal itu lebih dari 10 tahun. Gitu. Ya, ini hal-hal yang akan jadi perhatian gitu saat penilaian praktisi maupun penilaian dari RKK. Nah, untuk keputusan bahwa ini didanai gitu atau tidak, itu keputusan tetap di pusat. Jadi reviewer itu hanya melihat hasilnya seperti ini gitu ya. Mungkin ini layak, tapi layaknya seperti apa, patut atau tidak itu keputusan tetap lagi di tim praktisi mengajar gitu yang memutuskan gitu. Mungkin itu dari saya Bu Dona dan tim. Sepertinya udah. Ya, ini terakhir untuk profil perusahaan mau nggak mau juga review biasanya reviewer harus ngecek gitu di link. Alangkah lebih bagus kalau memang itu bisa di tracking di situ. Jadi kita kayak jadi mata-mata gitu ya. Jadi melihat di perusahaan orang gitu, ini udah berapa lama berdiri dan lain-lain lah. Kurang lebih seperti itu yang kita lakukan. Oke, itu dari saya. Mungkin terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dalam penyusunan proposal ini atau pengajuan ini, mungkin hal pertama yang harus kita telaah itu panduan dulu kali ya. Jadi panduan terbaru itu seperti apa? Jujur mungkin nanti kalau dari saya, kalau memang ada informasi gitu ya, akan saya share gitu ke teman-teman untuk panduan pengajuan ini, atau mungkin sudah keluar. Nah, ini saya kurang tahu. Tapi kita di grup reviewer itu memang masih ribut nih. Ini udah buka, tapi kok belum ada update apa-apa gitu di grup. Nah, dan pihak praktisi mengajar pusat juga masih diam aja gitu, masih belum ada informasi. Itu yang terakhir ya, update terakhir gitu kita di tim. Kemudian selain panduan, saya rasa yang kedua mulailah kita mencari praktisinya yang sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, mungkin kalau memang bisa disiasati, dan ya tadi saya bilang ini tricky banget gitu. Jadi ketika mereka bilang, oh nggak perlu bikin atau masukkan sertifikasi apa, tapi ternyata itu menunjang gitu. Itu malah kasih nilai plus-plus gitu loh untuk praktisi kita. Jadi upayakan semaksimalnya aja, kalau memang ada ya ada, masukin aja gitu. Jangan ditahan-tahan karena tidak wajib ya tidak dibuat, jangan. Itu sih dari saya ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu udah ya. Nih saya ini dulu Bu Pak Judi ya. Oke, luar biasa. Ya, memang benar Bu udah ya bahwa memang panduannya belum keluar. Tapi dengan melihat jadwalnya sudah dikeluarkan, takut terlewat lagi, maka kita mencoba untuk mempersiapkan dari sekarang. Menggema ya. Oke, Bapak Ibu, monggo silakan ditanya. Mbak Dayah, kalau kita lihat tadi menggema ya. Kalau kita lihat di sistem tadi itu tidak ada ketentuan maksimal 3 mata kuliah. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tapi kalau dari informasi yang kami dapatkan itu maksimal per prodi 3 mata kuliah atau 30 mata kuliah per proposal gitu ya. Tapi kalau kita lihat itu tidak. Informasi yang kami dapat kok menggema ya. Wah, suara saya kali. Ini headset. Oke, berarti kita tetap siapkan 3 mata kuliah dulu berarti ya? Ya, mungkin amannya seperti itu Bu Donya, karena ya tadi kita sembari menunggu panduan yang terbaru gitu kan. Kalau yang kita di batch 4 itu kita tidak melihat gitu, kita tidak melihat ini berapa mata kuliah sih. Karena kenyataannya tuh saya ketemu gitu Bu Don, yang persis sama isinya, praktisinya, pokoknya deskripsi dan bla bla ke dalam. Yang beda itu, oh ternyata nih kelas A, nih kelas B gitu kan. Logikanya berarti satu prodi itu mungkin akan macam-macam gitu mata kuliahnya gitu. Tidak hanya 3. Boleh maksimal berarti ya? Oke,
Cuman mungkin juga harus diperhatikan jangan sampai nanti kita memaksimalkan ke praktisi mengajar, ternyata nanti kompetensi mahasiswa kita tidak tercapai khusus untuk program studi itu sendiri. Ya, Mbak Ya. Dayah ya. Ya, benar. Oke, baik Bapak Ibu, monggo silahkan ditanya ke Bu Dayah lebih lanjutnya. Tapi kalau untuk timelinenya, informasi yang saya terima bahwa sampai tanggal 16 Agustus harus sudah kita siapkan, harus sudah selesai kita mendaftar dan kita harus mempersiapkan RPS sesuai dengan sistem tadi. Ya, harapan kami adalah prodi mengajukan untuk praktisi mengajar ini. Oke, monggo Bapak Ibu. Mungkin tentukan dulu mata kuliahnya, kemudian baru cari praktisinya, begitu ya Bu Dayah ya, sehingga sinkron dengan CPMK yang akan dicapai nantinya. Iya, Bu Don. Karena kan secara RPS kita tuh udah siap banget malah. Benar. Dalamnya itu udah siap. Jadi tinggal menentukan siapa nih yang cocok praktisinya gitu. Dengan kriteria-kriteria yang tadi. Agak berat sih mungkin karena kan nilai maksimalnya S3 gitu kan. Terus berjabatan gitu ya. Itu kalau maksimal. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa aja sih ambil rate yang tengah-tengah. Ya siapa tahu rezeki gitu kan. Tapi kalau saya dengar juga Bu Dayah itu bisa studi yang internasional ya Bu Dayah ya. Boleh, ya boleh Bu Dona. Nah, syarat yang internasionalnya bagaimana Bu Dayah? Tetap secara umum penilaian kita reviewer tuh sama gitu, mau nasional mau internasional. Sama ya. Sama, ya mereka tidak membedakan gitu. Cuman mungkin plus-plusnya berarti dia mungkin dari perusahaan multi internasional ya kali ya, yang luas cakupannya gitu. Jadi itu bisa dapat nilai plusnya di situ, nilai 100 lah gitu. Iya. Kalau kita lihat di penilaian Bu Dayah tadi maksimal dalam satu kelas minimal dalam satu kelas adalah 10. Artinya semua prodi di tempat kita itu bisa mengikuti ya Bu Dayah ya. Baik di teman-teman di humaniora ataupun di saintek mungkin bisa mengikuti ini. Ya, semangat Pak Faisal. Pak Faisal dan Pak Yusri mana nih? Pak Jul, monggo Pak Jul diajukan Pak Jul. Oke, silakan Bapak Ibu, monggo ditanyakan ke Bu Dayah mungkin. Sudah jelas saja kayaknya Bu Dona. Iyalah, sudah jelas saja Ya, kan. penjelasannya mungkin jelas, jadi teman-teman sudah pada ini siap mempersiapkan gitu step selanjutnya. Iya. Dan pertanyaan dari Ibu dari ini tadi Bu, yang apakah program profesi juga bisa ya? Yang mana jadi? Tadi yang Ibu dari ini yang bocor. Dari ini kah? Bu dari ini bertakun kah atau diskusi kah tadi beliau? Nah itu nadanya seperti bertanya, tapi kita konfirmasi aja nih kepada Ibu dari ini, Ibu dari ini. Iya, kalau dari informasi mungkin nanti Bu Dayah tambahkan ya Bu Dayah. Dari informasi yang kami terima itu adalah semua prodi yang di bawah Kemendikbud dan terakreditasi itu boleh mengajukan. Nah, tapi yang untuk profesi ini mungkin juga harus kita lihat apakah dengan mengikuti praktisi mengajar nanti akan tercover kompetensi yang ingin dicapai ya. Karena kan sesuai dengan kurikulumnya OBE hari ini saat ini. Gimana Bu Dayah? Ya, Bu Don. Jadi kita memang harus balik lagi sama ketentuan prodi-prodi yang memenuhi syarat apa saja gitu kan untuk mengajukan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk akademik, vokasi, profesi itu dibedakan tidak gitu. Yang saya lihat memang ya masuk aja gitu semuanya bisa aja selama memang tadi terakreditasi. Benar. Seperti itu. Oke, sip. Terjawab ya, Jody ya. Mana Bu Darininya? Bu dari ini. Iya Bu Darini, semangat Bu. Nah mungkin sedikit bocoran Bu Dayah, gimana untuk honorariumnya mungkin? Untuk honorarium praktisinya, ya untuk praktisinya, kalau yang ramai sekali di grup itu adalah memang besar gitu untuk praktisi ini gitu, karena expertise-nya itu yang sangat dihargai gitu kan. Oleh karena itulah, memang seleksi ini akhirnya agak-agak ketat gitu semakin tahun, karena dana yang dikucurkan oleh pemerintah itu tidak sedikit gitu. Jadi pendanaan ini tuh memang untuk si praktisi.
bukan untuk si dosen. Mungkin itu penekanannya kali ya teman-teman. Tapi itu akan lebih menunjang dalam artian kualitas pendidikan kita sih, kualitas pendidikan prodi kita. Karena kan ini orang expert ngajar di prodi kita. Nah, harapannya memang CPMK tuh tercapai bahkan lebih ada lebihnya gitu. Karena mereka orang-orang lapangan gitu sih. Jadi untuk pembiayaan memang yang dibayarkan adalah untuk praktisi, Bu Dona. Seperti itu. Iya. Oke, tapi harapan kami walaupun bayarannya adalah untuk praktisi tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti praktisi karena saya rasa poin yang lainnya juga kita temukan. Salah satunya bisa untuk penghitungan ke dalam BKD kalau saya lihat ya Budaya ya. Karena itu akan muncul SK, dosen dan sertifikatnya. Ya, sertifikat betul. Sehingga bisa kita klaim ke dalam BKD kita. Dan harapan kami Bapak Ibu juga dengan mengikuti praktisi mengajar ini IQ 4 kita tuh tercapai Bapak Ibu. Ya, jadi mohon sekiranya Bapak Ibu apapun itu, mari kita sama-sama untuk mencoba mengikuti program ini. Semoga diridhoi Tuhan dan kita bisa lolos dalam program ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, monggo silakan. Ada yang bertanya ke Bu Daya mungkin? Silakan. Oke, Pak Bu, Joni. bertanya Bu. Monggo Pak Faisal kah? Ya, silakan Pak. Oke, Hmm. terkait dengan praktisi mengajar. Pertanyaannya, praktisi yang bisa kita undang ini apakah hanya dari Dudi saja atau bisa dari instansi lain, misalnya dari instansi pendidikan? Karena contohnya di Prodi PBI itu kan praktisi yang bisa diundang adalah praktisi pendidikan gitu. Apakah kita juga bisa mengundang atau bekerja sama atau berkolaborasi dengan praktisi dari dunia pendidikan gitu yang memang expert atau memang sudah berpengalaman dalam dunia pendidikan. Yang kedua, saya pernah dengar juga Bu dengan terkait dengan praktisi pendidikan ini pernah diajak oleh salah satu kolega di salah satu kampus di luar sana untuk berkolaborasi dalam praktisi mengajar ini dengan dalam skema pertukaran dosen seperti itu. Jadi kayak kelas kolaborasi tapi yang praktisi mengajar, kelas kolaborasi antar dosen gitu. Jadi kita mengajukan mata kuliah seperti tadi itu ya. Kemudian kita ajukan untuk dari dosen dari kampus luar mengajar di tempat kita gitu kan. Kita ajukan sebagai praktisi dan kita juga akan diajukan di sana. Jadi kayak bertukar pengalaman mengajar lah di kampus masing-masing. Nah, apakah seperti itu juga memang ada atau bagaimana gitu? Itu dulu Bu, terima kasih. Oke, makasih Pak Faisal. Budaya mohon bantuannya dijawab. Ya, oke Ya. Bu Don. Jadi memang untuk praktisi yang kita ajak untuk dalam kegiatan ini itu Pak, yang penting dia tidak ber-NIDM, tidak ber-NIDK, seperti itu. Jadi walaupun guru, Bapak Ibu guru gitu ya, yang diundang mengajar tuh masih boleh gitu. Baik itu di perusahaan, institusi, sekolah gitu, boleh gitu. Silahkan diajukan. Kemudian untuk kelas kolaborasi tadi dalam artian bertukar bertukar dosen gitu ya. Nah, dosen sama dosen kan punya INDM. Otomatis kan tidak boleh gitu. Jadi memang harapannya yang menjadi praktisi di sini adalah orang-orang yang tadi di luar profesinya yang memang dia tidak memiliki NIDN maupun NIDK. Jangankan itu, yang peraturan kan berubah terus. Sebenarnya di tahun 2022 tuh sepertinya boleh tuh, masih boleh. Tapi di 2023, 2024 sudah tidak boleh lagi seperti itu. Tahun 2000 di batch 4 kemarin kita reviewer masih boleh mengajukan sebagai dosen pengaju. Nah, sepertinya yang terbaru ini kita sudah tidak boleh lagi. Jadi kalau role kita sebagai reviewer ya udah tidak boleh lagi mengajukan sebagai dosen. Nah, itu yang sekarang tuh diperbaharui terus memang. Jadi semakin tahun memang semakin ketat gitu seleksinya. Ya, seperti itu Pak Faisal. Berarti Bu, peran dosen di sini hanya sebagai orang yang mengajukan mata kuliah gitu ya. Betul. Jadi mata kuliah yang kita ampu kita ajukan untuk berbagi kelas dengan praktisi seperti itu berarti ya. Iya, seperti itu Pak.
Oh, Dengan persyaratan memang minimal dia sudah punya jabatan fungsional asisten ahli. Nah, itu berlaku sejak batch 4. Di batch 2, batch 3 itu entah seperti apa kok masih ada gitu yang statusnya tuh tenaga pengajar gitu. Jadi dia bisa mengajukan, cuman sekarang itu sudah tidak boleh lagi gitu. Harus berjapfung asisten ahli minimal. oke, terima kasih Bu. Sama-sama, Om. Oke, sip Bapak Ibu, monggo silahkan. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apakah masih ada yang ingin kita diskusikan mengenai program praktisi mengajar ini? Mumpung kita punya reviewer nih, sejak batch 1. Oke, sip Bapak Ibu. Ya, Ini iya mungkin sudah baiklah. Ya, apapun itu mungkin kami berharap dari LP3 adalah Bapak Ibu yang mengajukan untuk program praktisi mengajar ini, mohon juga mengirimkan ke kami mata kuliah yang akan dimasukkan atau dikirimkan ke dalam praktisi mengajar ini. Oke, sip Bapak Ibu, ada lagi kah yang mau didiskusikan? Cukup? Luar biasa tadi Bu Dayah ya pengalamannya dari B1. Sekarang sudah batch 5 mau ke batch 4 mau ke batch 5. Keren. Semoga nanti ada teman-teman juga yang mau mengikuti jejak Bu Dayah menjadi reviewer. Masih dibuka nggak Bu kuota reviewernya? Belum, Bu Don, masih close. Close ya. Karena Ya, kalau kita lihat di akun itu belum terbuka dia. ya, Belum bisa registrasinya aja Ya. belum buka lagi. Benar. Coba kita mempersiapkan diri ya Bu Dayah ya, baik Ya. sebagai dosen maupun sebagai reviewer nantinya. Apapun itu role yang dibuka, kita bisa mengikutinya. Semangat Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya, mohon bantuannya untuk mendapatkan poin di IQ 4 ya. Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Kaprodi, Kajur, dan juga semua dosen, mohon bantuannya untuk meningkatkan IQ 4 kita. Semangat untuk kita semua. Nanti kalau kita bingung masih ada budaya ini untuk tempat kita betakun. Ya, karena beliau pasti informasinya lebih cepat daripada kita semua karena beliau masuk dalam grupnya reviewer. Oke, sip Bapak Ibu. Ada lagi kah yang mau kita diskusikan? Cukup. Budaya mungkin satu lagi. Mungkin budaya bisa memberikan contoh dulu di Promkes budaya. Oh, ternyata begini. Nah, ya jadi Aduh, ya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa memang keterbatasan saya adalah ya sebagai reviewer, oke, tapi sebagai dosen pengaju ini belum ada pengalaman gitu. Ya, dicobalah ya. Ini membimbing teman-teman di Promkes mungkin untuk mengajukan program ini sehingga setidaknya ada prodi yang sudah memulai dan nanti diikuti oleh prodi-prodi yang lainnya. Iya, betul Bu Don, karena kan Promkes salah satu prodi dengan mahasiswa yang tidak banyak gitu kan. Jadi untuk pembiayaan dosen luar pun mungkin agak terbatas. Nah, kita harus manfaatkan nih kesempatan ini gitu sekiranya memang hal-hal yang kita keterbatasan sebagai dosen ajarkan gitu ya, kompetensi kita misalnya masih kurang yang memang harus ditutupi oleh praktisi, ayo deh kita coba gitu kan. Nah, ya. Baik, ya karena kalau kita lihat salah satu manfaatnya adalah pembaharuan dari kurikulum itu sendiri karena dengan adanya praktisi memberikan masukan. Karena kalau saya lihat RPS yang kita buat itu pun harus bersama-sama dengan praktisi. Jadi bukan yang punya kita yang diajukan ke praktisi, tapi membuatnya dengan praktisi sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya, begitu ya Budaya ya? Ya Bu Don seperti itu. Ya, semangat Bapak Ibu. Cukupkah informasi
hari ini? Apakah ada yang perlu kita diskusikan kembali? Ini ada Pembukaan akunnya udah mulai buka lah Bu Don, pembukaan akun dosen. kalau akun Koor PT ini lagi mencoba memasukinya Bu Daya. Ya. Mungkin kita coba aja karena takut terlewat lagi. Karena waktunya mepet sekali, hanya 2 minggu dikasih. Iya, Ya. Apalagi mempersiapkan RPS dan lain-lain. Tidak bisa simsalabim kita ya loh. Oke, sip, baiklah. Cukupkah Bapak Ibu? Kalau cukup saya kembalikan ke Pak Jody. Monggo Pak Jody. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu atas kehadiran Bapak Ibu di dalam Zoom ini. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau dari tim kami banyak kurangnya. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi ke wabarakatuh. Jody. Monggo Jody. Ada foto bersama nggak? Iya, ini kita ada foto bersama, Mbak. Oke, baiklah. Jadi sebelum kita tutup acara sosialisasi praktisi mengajar pada hari ini, marilah kita tutup dengan foto bersama. Oke, Bapak Ibu bisa dibuka kameranya masing-masing. Oke. Oke, Bu Jana sudah siap, Bu? Oke. Terserah gayanya bebas saja ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Ini untuk set pertama saya hitung dulu. 3, 2, 1. Nah, kemudian untuk set kedua sekali lagi 3, 2, 1. Terlihat Bapak bagus sangat antusias ya gayanya. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih sudah berhadir pada acara sosialisasi kali ini. Saya segenap tim mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.